Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahidin, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, program studi bimbingan konseling angkatan 20. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akademik burnout. Apa itu akademik burnout dan apa penyebab-penyebabnya dan faktornya bagaimana. Jadi langsung saja kita bahas. Baik, kan gini. Pada zaman sekarang itu anak-anak mungkin sangat banyak mengalami kejenuhan dalam proses belajar. Jadi karena adanya daring dan segala macam, apalagi ditambah dengan virus COVID-19 ini ya, yang mengharuskan mahasiswa ataupun anak-anak itu belajar di rumah, belajar secara daring di rumah. Jadi anak-anak sudah pasti bosan dong dengan gaya belajar yang mungkin hanya duduk di depan laptop, setelah itu mengerjakan tugas dan ya mungkin gitu-gitu aja lah gitu. Gak ada yang bisa berkreasi lebih gitu. Nah, tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari hanya duduk di depan laptop dan mendengarkan guru ceramah gitu. Nah, beda halnya dengan guru yang misalkan bisa lebih asik dan segala macam. Itu nanti kita bahas. Nah, jadi apakah kalian juga termasuk nih dalam kategori siswa yang jenuh dalam belajar? Jadi itu kita sadari masing-masing aja ya, dan kita atasi masing-masing gitu dengan mencari hal-hal yang lebih positif gitu. Nah, jadi kita simak dulu tentang kejenuhan dalam belajar. Nah, di sini secara harfiah arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Nah, selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Nah, siapapun yang merasa jenuh, ia akan berusaha sekuat tenaga melepas diri dari tekanan itu. Jadi sekuat tenaga melepas dari tekanan, intinya yaitu tidak ingin keluar dari zona nyaman, mungkin begitu. Nah, jadi kejenuhan belajar itu adalah kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu. Rasa lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, jadi mungkin kita sudah memahami ya apa itu kejenuhan dalam belajar, itu mungkin sudah kita pahami gitu. Intinya proses dimana kita sudah lelah dalam belajar dan mungkin tidak bersemangat gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari kejenuhan belajar siswa itu pasti ada faktor penyebab dari kejenuhan siswa tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. Artinya dapat dikatakan bahwa metodenya itu monoton atau gitu-gitu aja gitu, kayak ceramah gitu. Bahkan kalau ceramah itu kan kalau sampai 1 jam 2 jam dan kondisi siswa itu duduk doang gini, kayak nggak ada nggak ada interaksi yang bagus gitu, kayak duduk ini aja kan ngantuk dan otomatis bosan gitu. Jadi harus ada diselingi lah dengan apa kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu belajar hanya di tempat tertentu. Contoh kayak kita sekarang kan pandemi ya, terpaksa, dengan keadaan terpaksa kita belajar di tempat tertentu. Dengan contoh saya di sini di kamar, ya udah di kamar aja gitu, pemandangan ya gini-gini aja gitu, nggak ada yang spesial gitu. Nah, jadi terus ada juga suasana belajar yang tidak berubah. Suasana belajar yang tidak berubah artinya ya tidak ada keasikan di dalam belajar tersebut gitu. Terus kurangnya aktivitas reaksi atau hiburan, mungkin harus diselingi juga kan belajar dengan candaan atau dengan games yang menarik gitu. Terus adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Nah, jadi itu tadi Oke, baik. Nah, terus akibat dari kejenuhan belajar itu sendiri. Nah, akibat dari kejenuhan belajar itu yang pertama itu timbulnya rasa malas yang berat untuk belajar. Otomatis dong kalau kita sudah jenuh, malas kita gitu, nggak pengen ngapa-ngapain lagi gitu, pengennya tiduran aja gitu. Nah,
Terus yang kedua, di saat belajar merasa kehilangan semangat dan tidak bergairah. Jadi kita pas belajar itu nggak ada gairah untuk kita, nggak ada gitu. Kayak misalkan guru ngejelasin, kita nggak ada gairah untuk mendengarin gitu. Ya udah gini aja gitu. Terus merasa sulit untuk berkonsentrasi di saat belajar. Kayak nggak bisa fokus gitu karena jenuh. Sudah 1 jam dengerin guru ceramah, ya satu ngantuk, terus nggak ada yang bisa kita buat apa-apa lagi gitu selain diam gini dengerin. Ya udah, jadi konsentrasi kan kurang gitu. Terus pelajar yang tadinya rajin berubah menjadi malas dan prestasinya menurun. Otomatis pasti menurun dong, karena itu kan anggapannya kayak bukan lagi nggak serius lagi gitu dia ininya belajarnya gitu. Nah, terus yang terakhir itu kadang-kadang rasa malas tersebut sedemikian beratnya sehingga seorang pelajar atau mahasiswa merasa seperti tidak mau belajar sama sekali. Iya, kalau memang dia bosan ya dia mungkin dia perlu waktu gitu untuk mengembalikan mood, ya bahasanya moodnya, untuk bisa belajar kembali gitu. Nah, jadi itu tadi itu tadi akibat dari kejenuhan belajar. Nah, kita lanjut ke bagaimana sih cara mencegah dan apa sih solusinya untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar ini. Nah, menurut saya itu yang pertama adalah belajar dengan metode bervariasi. Misalnya dengan memberi ringkasan atau pelajaran sejak awal semester. Misalkan kayak kita buat asik dulu nih pelajaran di awal gitu, sehingga untuk kedepannya itu dia bisa lebih enak gitu. Terus belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman seperti ruang tidur bukan yang buat tidur-tiduran ya, buat kenyamanan dia gitu, ruang khusus, ruang dan lain sebagainya. Terus mengadakan perubahan fisik di ruangan, contoh dekor ruangan dan segala macam gitu. Menciptakan suasana yang menyenangkan, terus melakukan aktivitas reaksi secara berkala gitu. Bisa juga menghindari adanya kegagalan mental di saat belajar gitu. Nah, terus melakukan aktivitas mediasi untuk menetralisir kejenuhan belajar dan menetralisir berbagai kondisi yang mental yang negatif seperti stres, cemas, dan tidak pede gitu. Nah, itu tadi. Nah, untuk layanan apa sih? Kan saya sebagai calon guru BK nih untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk hal tersebut mungkin menurut saya bisa dengan melakukan mengatasinya dengan asesmen, seperti asesmen. Karena asesmen itu kan artinya mengenali siswa secara mendalam dari macam-macam aspek. Jadi setelah kita mengenali siswa, gini siswa nih, jadi kita bisa melakukan metode pembelajaran yang mungkin tidak membuat jenuh gitu. Jadi kita harus mengenali dulu siswanya seperti apa, kemudian kita baru melakukan metode. Contoh misalkan siswa ini semuanya tidak suka dengan metode ceramah, kita ubah metodenya dengan cara misalkan presentasi. Jadi siswa itu aktif bicara, dia diskusi segala macam gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh sih, itu dengan asesmen gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kejenuhan dalam belajar kali ini. Masukan saya atau motivasi saya untuk kalian yaitu jangan patah semangat gitu, terus belajar, terus fokus untuk kedepannya. Jangan sampai kalian merasa jenuh setiap hari gitu, jangan sampai gitu. Nah, karena itu menyebabkan kalian yang rugi gitu. Jangan gitulah intinya kan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.